Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Afwan Buya izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi orang-orang yang suka menjelekkan golongan lain tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu, agar kita tidak terjerumus dalam ghibah dan fitnah. Syukron Buya atas jawabannya. Kalau kita ada orang menjelek-jelekan kelompok lain atau menjelekkan seseorang misalnya tanpa tabayun, maka yang pertama Anda tidak boleh melakukan kebodohan yang serupa. Artinya Anda pun harus tabayun dulu, betulkah dia menjelek-jelekan kelompok lain. Dipastikan dulu, jangan-jangan itu fitnah juga. Jadi kita harus cek betul. Karena menjelekkan orang lain adalah sebuah kesalahan. Maka kita tidak boleh menganggap kesalahan itu benar dilakukan oleh orang tersebut kecuali benar-benar kita cek. Misalnya, itu. Hari ini mungkin begitu gampang orang mudah menerima informasi. Misalnya kelompok ini melakukan ini, padahal belum tentu dia melakukan. Hanya ada orang menfitnah. Si fulan mengatakan begini, ngomong begini, tiba-tiba kita mempercayai, padahal itu fitnah. Jadi kalau yang bertanya tadi, Masya Allah, tidak ingin masuk misalnya tadi, atau mengingkari sebuah kejahatan, tidak senang jika ada orang menyalahkan kelompok lain tanpa ada klarifikasi, menyalahkan orang lain tanpa bertanya dulu. Kalau itu sebuah ketidakbaikan, maka Anda jangan melakukan yang serupa. Menuduh orang melakukan kesalahan adalah juga sebuah kesalahan. Anda menuduh orang lain, Anda menuduh orang, bahwasanya orang itu menuduh orang lain, nggak boleh. Sebab menuduh sendiri kan dosa. Kalau urusan berzinaan adalah qadhf. Qadhf itu menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina adalah dosa. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Anda jangan melakukan yang serupa. Langsung tiba-tiba Anda mengatakan, wah ini orang ini melakukan dosa, orang ini nyalahin orang, tidak klarifikasi. Jangan-jangan dia tidak menyalahkan orang, hanya dia menjelaskan sesuatu, tidak menyalah-nyalahkan. Penjelasan secara ilmiah. Hari ini begitu mudah orang terbawa, sehingga ada orang menghujat si A, menghujat si B, kelompok ini. Hanya gara-gara dengan informasi dari orang lain. Nggak boleh. Maka betul, klarifikasi, tanyakan yang sesungguhnya. Kalau belum pasti, jangan bahas masalah itu. Kalau Anda mendengar ada kelompok mencaci kelompok lain, kemudian Anda tidak bisa mencari bukti atau tidak pernah mendengar langsung, Anda jangan bahas masalah itu. Kalau Anda membahas masalah itu, berarti Anda telah menuduh orang tersebut telah menjelekkan orang lain. Nggak boleh. Selagi tidak pasti, kecuali di mata Anda ada sekelompok orang atau satu orang menjelek-jelekan orang lain. Manusia hanya menjelekkan orang lain. Anda pun tidak boleh langsung mengatakan, kau salah, kau dosa, kenapa kau nuduh orang, kau kan. Tanya dulu, benar tidak, seperti apa. Kalau Anda tidak tahu, sudah jangan berkomentar. Itu cerdas. Anda jangan ikut-ikutan. Maka kadang-kadang kita misalnya diajak ditanya, mohon maaf, sebagai jamaah yang mungkin bersemangat. Akhirnya, Buya, pendapat Buya tentang menteri ini bagaimana? Aduh. Pendapat Buya tentang artis ini bagaimana? Waduh, saya tidak berani ngomong itu. Saya tidak bertanya langsung kepada artis tersebut. Saya tidak bertanya langsung pada menteri tersebut. Bisa, wah dia melakukan ini Buya, gimana menurut pendapat Buya? Tidak, saya tidak bisa ngomong. Saya tidak tanya langsung ke menteri atau tidak ada data bukti bahwasanya menteri itu melakukan kesalahan ini. Oh, ini sudah ramai diberitakan, biarpun diberitakan ramai, saya akan bicara yang lainnya. Saya tidak boleh masuk, karena bisa jadi itu bohong, dusta, dan sebagainya. Wah, artis ini begini-begini. Ya, ntar dulu dong. Apalagi kalau kelas pejabat sama artis, kalau salah kan saya tidak bisa, susah minta maafnya. Hari ini bab tobat. Kalau kita tidak bisa, tak ada datanya, tidak ada buktinya, maka tidak perlu kita ikut. Kalaupun kita melihat sifatnya kelompok, kita perlu nasihati yang halus. Kalau sifatnya individu, pribadi, satu orang melakukan kesalahan dengan benar, setelah kita tahu betul dia melakukan kesalahan, maka yang dilakukan adalah mengingatkan dengan baik. Bukan kita menyebarkan bahwasanya, wah ini orang nggak benar, pelaku dosa segala macam dan sebagainya. Nggak boleh. Kita menemukan pemabuk, kita ingatkan. Setelah kita ingatkan, selesai. Dia berhenti, selesai. Bukan ditambah dengan hujatan. Dan kita perlu
dengan kecerdasan dalam berkomunikasi dengan orang yang saat ini mungkin dia melakukan kesalahan. Tapi kalau hari ini sudah zamannya zaman viral, zaman zaman pengen disebut-sebut, zaman rame, lihat. Kita harus mengomentari menteri ini, pejabat ini, artis ini dan sebagainya. Wah, ini kita akan dibawa oleh orang yang kebiasaannya hanya begitu. Kebiasaannya hanya ngomongin kejelekan-kejelekan orang dan seterusnya. Baik, apa jawabannya? Kesimpulannya Anda kalau mendengar satu orang melakukan sebuah dosa, jangan mudah berkomentar. Karena Anda belum tentu tahu dia betul-betul melakukan dosa. Kalau benar dia melakukan dosa, itu pun tidak mudah. Kalau benar dia melakukan kesalahan, tentunya bukan harus kita sebarkan. Belum tentu boleh disebarkan. Kita nasihati dia, kita ingatkan dia. Menyebarkan aib dosa kan tidak boleh. Membicarakan kesalahan orang juga tidak boleh. Nah, ada pun masalah amar ma'ruf nahi munkar, ada aturannya yang rapi. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Tidak main ceplas-ceplos di mimbar, di media dan seterusnya. Tidak, ada aturannya. Ada adab, ada akhlaknya. Itu saja. Wallah alam bisawab.